Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja benar-benar jadi makanan sehari-hari buat kita para pendidik. Kita bakal bahas gimana caranya mengubah ruang kelas yang tadinya pasif, sepi dan ya mungkin lumayan ngebosenin jadi tempat belajar yang super dinamis dan hidup. Nah, apa nih senjata rahasia kita? Ada satu pendekatan keren yang namanya penelitian tindakan kelas atau yang pastinya udah sering banget kita dengar dengan singkatan PTK. Coba deh, pernah nggak sih bapak atau ibu guru berdiri di depan kelas, lagi semangat-semangatnya ngejelasin materi? Pas ngelihat ke arah anak-anak, tatapannya pada kosong semua. Atau malah ada yang asyik ngobrol sendiri di pojakan. Aduh, kita semua pasti pernah ngerasain momen yang bikin frustrasi kayak gitu kan? Terus kita mikir, kenapa ya siswa bisa sebosan itu? Dan kalau suasana kelas udah mentok, udah stagnan banget, ini salah siapa sih sebenarnya? Salah kurikulum kah? Salah anak-anaknya? Atau jangan-jangan tanpa sadar ada yang perlu diperbaiki dari cara kita mengajar? Nah, ini realitas. Ini tantangan nyata yang kita hadapi tiap hari. Makanya ada satu kutipan yang menurut saya ngena banget dari materi kita hari ini. Dibilang gini, tugas utama guru selain mendidik adalah mengajar. Guru dihadapkan pada tuntutan profesi untuk melakukan upaya perbaikan atas segala kekurangan dalam melaksanakan tugasnya di kelas. Intinya tuh begini, kewajiban kita itu nggak cuma sekedar copy paste materi dari buku ke papan tulis, lalu selesai. Nggak gitu. Jadi pendidik profesional itu artinya kita punya semacam tanggung jawab moral buat terus-terusan ngaca, mengevaluasi diri, nyari tahu di mana celahnya, dan yang paling penting, aktif memperbaiki celah tersebut. Oke, biar pembahasannya terarah, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat tantangan di ruang kelas. Kedua, kita bedah bareng memahami esensi PTK. Lanjut yang ketiga, kita bahas siklus Chemis dan McTaggart. Terus keempat, kita lihat bukti nyata penerapan PTK. Dan terakhir ditutup dengan gimana caranya membangun kesadaran riset guru. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, tantangan di ruang kelas. Mari kita lihat realitas yang ada di lapangan. Nah, kalau kita telusuri, sebenarnya ada beberapa musuh utama yang sering banget bikin kelas jadi nggak asyik. Pertama, siswa yang pasif. Kenapa bisa pasif? Seringnya sih karena kita masih terlalu nyaman pakai metode konvensional yang berpusatnya tuh ke guru terus. Gurunya sibuk ceramah, siswanya cuma disuruh dengerin. Udah gitu, kadang kita juga kurang maksimalkan media pembelajaran atau alat bantu visual yang sebenarnya bisa banget mancing perhatian mereka. Tapi tahu nggak sih, tantangan terbesarnya itu justru seringkali datang dari dalam diri kita sendiri. Misalnya nih, pas kita ngerasa tugas kita tuh ya udah kelar begitu materi selesai tersampaikan. Atau pas kita kurang refleksi diri dan jujur aja, kadang agak defensif atau nolak pas dapat kritik soal cara ngajar kita. Sikap anti kritik inilah yang bikin masalah di kelas itu awet, nggak kelar-kelar. Lanjut ke bagian kedua. Memahami esensi PTK. Ini dia solusi buat kelas yang lagi stagnan. Terus, apa sih sebenarnya PTK itu? Kalau dibikin simpel, penelitian tindakan kelas itu pada dasarnya adalah penelitian tindakan praktis yang dilakukan langsung oleh kita, gurunya, di kelas kita sendiri lewat proses refleksi diri. Tujuannya jelas banget, yaitu buat memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar saat itu juga. Ingat ya Bapak Ibu, ini bukan tipe penelitian akademis yang bahasanya tinggi, ribet, tebel, dan gak nyambung sama dunia nyata. Sama sekali bukan. Ini tuh investigasi super praktis di mana Anda sendirilah penelitinya dan laboratorium utamanya ya ruang kelas Anda sendiri tiap hari. PTK ini punya beberapa ciri khas yang bikin dia beda banget dari penelitian biasa. Pertama, dia itu muncul dari kesadaran dalam diri kita sendiri, bukan karena dipaksa atau ditagih sama atasan. Kedua, ya dilakukannya langsung di kelas yang lagi kita pegang. Ketiga, datanya itu bukan cuma sekedar angka-angka acak, tapi hasil dari perenungan atau refleksi mendalam kita soal apa yang jalan dan apa yang zonk hari itu. Keempat, PTK ini nembak langsung ke masalah spesifik sehari-hari. Misalnya, kenapa sih anak-anak pada susah nangkap materi pecahan matematika hari ini? Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir, prosesnya itu nggak acak-acakan, tapi pakai sistem siklus yang terstruktur banget. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, siklus Chemis dan McTaggart. Kita bedah yuk model inti dari PTK ini. Coba perhatikan visual model dasar dari Chemis dan McTaggart ini. Yang menarik di sini, metodologinya itu nggak digambar kayak garis lurus yang ujungnya mentok di satu titik final, tapi lebih kayak spiral, kayak siklus yang terus muter dan jalan terus. Jadi alurnya itu, kita temuin masalahnya apa, kita bikin rencana, terus kita puter masuk ke fase tindakan sambil diobservasi, lalu direfleksikan. Nah, hasil refleksi ini nanti bakal jadi bahan buat bikin rencana baru lagi di siklus putaran berikutnya. Keren kan?
Biar makin kebayang, kita pecah sedikit tahapannya ya. Langkah pertama tuh pastinya perencanaan. Ini startnya pas kita sadar ada yang nggak beres nih di kelas. Terus lanjut ke langkah kedua, yaitu tindakan dan observasi. Menurut konsep Kemis dan McTaggart, dua hal ini tuh ibarat dua sisi koin, nggak bisa dipisahin. Pas kita lagi ngejalanin cara ngajar yang baru di kelas, di detik yang sama kita juga harus jeli mantau gimana sih reaksi dan pemahaman anak-anak. Dan langkah ketiganya, refleksi. Di titik ini, kita ibaratnya duduk tenang, nginget-nginget hasil observasi tadi, terus nanya ke diri sendiri, tadi berhasil nggak ya? Apa nih yang kurang dan harus diganti buat besok? Nah, hasil renungan inilah yang bakal jadi bensin buat nyalain siklus yang selanjutnya. Oke, lanjut ke bagian keempat. Bukti nyata penerapan PTK. Biar nggak cuma ngomongin teori, kita lihat langsung nih kasusnya di lapangan. Yang bikin PTK ini luar biasa adalah fleksibilitasnya. Coba deh kita lihat dua contoh ini. Di satu sisi, ada guru IPS di SDN 3 Cikatomas yang pusing karena anak-anaknya pada bosen pas belajar sejarah kemerdekaan. Terus apa yang beliau lakukan? Beliau ubah metode ceramahnya yang ngebosenin itu pakai media visual. Hasilnya, kelas langsung hidup, anak-anak jadi super aktif. Terus di sisi lain, kita punya guru pendidikan agama Islam. Tantangannya beda nih, bukan cuma soal ngapalin materi, tapi gimana ngebentuk akhlak dan moral anak. Lewat PTK, guru PAI ini cari tahu dan menyesuaikan cara ngajarnya sama gaya belajar siswa yang beda-beda, biar nilai-nilai agamanya benar-benar nancep di hati. Bayangin, dua masalah yang beda jauh banget, tapi bisa dipecahkan pakai kerangka metode yang persis sama. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan kalau tujuan akhirnya tuh selalu bermuara di satu hal. Lewat putaran siklus cobaan dan perbaikan ini, sang guru sukses ngubah kelasnya. Mereka berhasil ninggalin suasana monoton di mana guru jadi satu-satunya bintang di kelas dan berubah jadi pengalaman belajar yang asik, dinamis, dan pastinya berpusat ke anak-anak. Dan yang paling penting, suksesnya itu nggak cuma diukur dari anak-anak kelihatan senang aja, tapi ada bukti nyata dari peningkatan nilainya, dari perubahan sikapnya, dan dari keterampilan mereka yang makin terasa. Kita sampai di bagian kelima, membangun kesadaran riset guru. Ini soal transformasi dari dalam diri kita sebagai pendidik. Sejujurnya, kemenangan sejati dari ngerjain PTK itu bukan sekedar lihat nilai ulangan anak-anak naik. Lebih dari itu, kemenangan terbesarnya adalah pas kita dapat semacam mindset baru yang sering disebut sebagai kesadaran mengajar. Ini tuh rasa dorongan tulus dari dalam hati buat selalu introspeksi diri. Bikin kita terus nanya, gimana ya nada bicaraku tadi? Materinya tadi nyampe nggak ya? Atau gimana ya caraku interaksi sama anak-anak yang duduk di barisan belakang tadi? Nah, supaya kesadaran riset ini terus nyala, ada beberapa langkah praktis yang bisa langsung kita kerjain. Pertama, yuk benar-benar kenali gaya dan kesulitan belajar tiap anak. Jangan malas buat update terus pemahaman kita soal teori dan cara ngajar terbaru. Cobain deh, racik kurikulum ini di kelas yang bikin anak-anak nggak tahan buat nggak ikutan aktif. Terus, susun rencana ngajarnya dengan rapi, berani ngevaluasi kinerja sendiri tanpa perlu ngerasa gengsi, dan janji sama diri sendiri buat terus berkembang. Langkah-langkah inilah yang bakal ngebedain antara orang yang cuma nyampein materi dengan sosok seorang pendidik yang sejati. Pada akhirnya, pendidikan itu kan ujung tombak masa depan kita semua. Kalau kita sepakat bahwa hebatnya sebuah bangsa itu berawal dari pendidikan yang berkualitas, berarti kualitas itu sebenarnya ada tepat di ujung spidol Anda, di dalam ruang kelas Anda sendiri. Jadi, pertanyaan saya buat Bapak dan Ibu guru saat kita menutup sesi ini, apakah Anda sudah siap buat naruh ego sejenak, berhenti nyalahin keadaan, dan mulai mereview cara ngajar Anda sendiri dengan kritis besok pagi? Terima kasih sudah ikutan ngobrol di pemaparan kali ini, dan selamat mencoba berefleksi di kelas masing-masing.